Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati mulai. Ya, selesai. Sebelumnya Ibu pengen tanya dulu sama kalian ya. Udah tahu hari ini mau bahas materi tentang apa? Ini ya, hari ini kita akan membahas tentang tes deskripsi. Ada yang tahu tes deskripsi itu apa? Oh iya, nah, coba kalian perhatikan ya kertas di depan ini. Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang kertas di depan ini? Warnanya putih, bentuknya persegi panjang. Nah, itu tuh, tapi itu belum bisa disebut deskripsian ya. Karena kalau untuk tes deskripsi harus secara detail dan terperinci. Nah, kayak tadi, poin-poin itu bisa kalian bentuk menjadi sebuah kalimat, kemudian kalian gabungkan menjadi sebuah paragraf, dan di situ paragraf tersebut bisa disebut dengan paragraf deskripsi atau tes deskripsi. Nah, baik, untuk lebih lanjutnya, coba kalian simak dulu ya tayangan video di depan. Kita simak dulu. Untuk lebih jelasnya Ibu terangkan dulu ya mengenai tes deskripsi ini. Oke, tes deskripsi ialah sebuah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Tes deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Teks ini berisi rangkaian paragraf yang membahas objek atau tempat. Jadi semisalnya kayak tadi ya, kertas HPS tadi, kan sudah kalian dapat poin-poinnya, kemudian kalian ubah menjadi kalimat. Setelah itu kalian bentuk menjadi sebuah paragraf, dan di sana terbentuklah menjadi sebuah paragraf deskripsi. Kata deskripsi ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Nah, lebih jelasnya ya, tes deskripsi merupakan jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Contohnya seperti tadi ya, kertas HPS. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Nah, tes deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Contohnya seperti tadi, jika kalian mendeskripsikan suatu benda atau objek, kalian harus melibatkan panca indera. Deskripsi ini merupakan teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci, sehingga si pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks oleh si penulis. Nah, dengan menulis tes deskripsi bisa jadi pembelajaran untuk si penulis itu sendiri. Karena hal ini disebabkan tes deskripsi membantu dalam melatih kepekaan karena penulis menjelaskan nyata suatu objek atau suasana tertentu. Nah, selain itu dengan menulis tes deskripsi bisa juga melatih kita untuk bisa melihat rinci dari unsur-unsur benda atau bentuk secara konkret. Nah, adapun tujuan dalam penulisan tes deskripsi ini yaitu untuk menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan pengalaman berdasarkan hasil pengamatan seluruh panca indera, baik merasakan, mendengar, meraba, dan melihat. Nah, dalam menulis, si penulis dituntut untuk menggambarkan objek dengan sangat rinci ya, karena hal ini sangat berpengaruh sekali agar si pembaca bisa ikut merasakan apa yang kalian tulis di dalam buku tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi ya. Yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua, tes deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai ke perabaan. Yang ketiga, tes deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Jadi di sana kalian menggambarkan benda tersebut seolah-olah nyata
dan harus secara jelas. Nah, yang keempat, tes deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang kelima, tes deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya, menuliskan tentang warna, merah keabuan, biru keungu-unguan, dan lain-lain. Yang keenam, tes deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Nah, yang ketujuh, tes deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Misalnya, 2 kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Yang kedelapan, tes deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Nah, untuk yang kesembilan, tes deskripsi mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang dituliskan. Misalnya, saya pikir Blacky adalah anjing yang cerdas. Saya yakin buku ini bisa menjawab masalah yang kamu miliki, dan lain-lain. Yang ke-12, teks deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Misalnya dengan kencang, di lapangan, di sore hari, di siang hari, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, tes deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora. Misalnya, kulitnya putih seperti salju, mobil ini cepat seperti cita, dan lain-lain. Untuk struktur teks deskriptif, yang pertama judul. Dalam setiap karangan pasti mempunyai sebuah judul ya, karena kalau tidak nantinya kurang efektif. Nah, untuk judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, atau menarik, dan juga singkat. Nah, judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Untuk yang kedua, identifikasi. Di sini menentukan identitas dari orang, objek, atau benda lainnya. Nah, yang ketiga, klasifikasi. Sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, ada deskripsi, merupakan gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas dalam teks. Semisalkan tadi ya, yang poin-poin itu yang dibentuk jadi kalimat terus kemudian dirubah menjadi sebuah paragraf. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan merupakan penegasan pada hal yang dianggap penting. Tapi kesimpulan di sini bisa dicantumkan atau tidak ya. Nah, adapun untuk jenis tes deskriptif. Yang pertama, deskripsi subjektif. Merupakan deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua, deskripsi spasial. Merupakan tes deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, ada deskripsi objektif. Menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang keempat, merupakan deskriptif imajinatif yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Dan yang kelima, deskripsi faktual. Merupakan gambaran suatu objek baik halal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Sampai di sini kalian paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, bagaimana tahapan menulis teks deskripsi? Oke. Untuk penulisan untuk pembuatan tes deskripsi, yang pertama-tama tentunya kalian harus memilih topik apa ya yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti pulpen, meja, dan lain sebagainya ya. Orang atau suasana, peristiwa pun bisa juga ya. Nah, yang kedua, si penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Jadi kalian amati objek yang akan kalian deskripsikan nanti. Nah, selanjutnya, penulis harus mengumpulkan data-data seperti tadi ya, contohnya kertas HPS memiliki
bentuk persegi panjang, warnanya putih, dan lain-lain. Kemudian si penulis menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Jadi kalian bentuk menjadi kalimat tadi, terus kalian gabungkan menjadi beberapa paragraf. Nah, setelahnya kalian susun kerangka paragraf tersebut terdiri dari gagasan-gagasan. Nah, setelahnya kalian kembangkan kerangka paragraf menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan juga logis. Jadi di sana penggunaan bahasa harus teliti, harus meneliti bahasa dari kalimat tersebut. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, kalian rubah dan kalian bentuk menjadi sempurna mungkin. Nah, yang terakhir, kalian memberikan judul ya, sesuai dengan apa yang tadi deskripsikan. Nah, ada yang ingin bertanya kembali? Apa saja ciri kebahasaan deskripsi? Nah, untuk ciri kebahasaannya, yang pertama menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Yang kedua menggunakan kata benda. Yang ketiga menggunakan kata kerja. Yang keempat menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Yang kelima mengandung kata kerja transitif. Yang keenam mengandung kata kerja perasaan dan pendapat. Dan yang ketujuh mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Cukup ya buat pertanyaannya. Pasti sudah tergambarkan kan apa itu tes deskripsi kan? Nah, sekarang coba kalian buat salah satu contoh tes deskripsi ya, bebas temanya mau tentang apa juga. Nanti kalau yang sudah silakan ke depan ya, bacakan hasilnya. Ada yang sudah? Nah, silakan bacakan di depan ya, menghadap ke temannya. Aku memiliki kucing bernama Moleo. Dia berwarna putih campuran kuning dengan ekor yang begitu pendek. Moleo gemar berlari ke sana kemari mengejarku. Tali takannya itu dia gemar bermain bola. Dia selalu menjaga kebersihan dengan pipis dan membuang air besar yang telah disediakan. Itulah Moleo, kucing kesayangan. Oke, makasih ya. Coba kasih tepuk tangan buat temannya ya. Tadi bagus ya contohnya. Ibu rasa kalian sudah paham sama apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai tes deskripsi. Nah, jadi di sini dapat Ibu simpulkan tes deskripsi itu merupakan teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar si pembaca dapat kesan objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis. Nah, coba dari kalian ada yang mau menyimpulkan mengenai tes deskripsi tadi yang Ibu jelaskan? Ya, baik. Nah, coba kamu simpulkan ya tadi apa yang sudah Ibu jelaskan sama kamu. Teks ini digunakan untuk menggambarkan atau memberikan sesuatu rangkaian. Teks ini berisi rangkaian paragraf yang membahas suatu objek atau tempat, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan penulis. Ya, baik. Nah, Ibu rasa kalian memang sudah benar-benar paham ya sama apa yang tadi Ibu jelaskan. Nah, coba ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah. Nah, Ibu rasa kalian sudah benar-benar paham ya. Semoga apa yang Ibu tadi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.